warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang bioetanol dan biogas. Anggota kelompok kami adalah saya sendiri, Carla Alvareza. Saya Eka Rahmawati. Saya Francisca Dini. Saya Vanessa Anggraini. Pengertian biogas dan bioetanol. Biogas merupakan gas yang dihasilkan oleh aktivitas anaerobik atau fermentasi dari bahan-bahan organik. Bahan bakar etanol adalah etanol etil alkohol dengan jenis yang sama dengan yang ditemukan pada minuman beralkohol dan penggunaan sebagai bahan bakar. Etanol seringkali dijadikan bahan tambahan bensin. Teknik proses pembuatan bioetanol dan biogas. Bioetanol dibuat dengan teknik fermentasi biomasa seperti umbi-umbian, jagung, atau tebu dan dilanjutkan dengan destilasi. Jenis bioetanol ini dapat digunakan secara langsung maupun tidak langsung sebagai bahan bakar. Salah satu alternatif pengolahan limbah kotoran ternak adalah biogas. Biogas adalah gas yang dihasilkan dari proses anaerob kedap udara yang terbuat dari bahan organik seperti kotoran ternak, kotoran manusia, dan limbah rumah tangga. Cara membuat bioetanol dan biogas. Bioetanol 1. Glukosa atau gula merupakan bentuk bahan baku yang paling sederhana dengan rumus kimia C6H12O6. Berbeda dengan pengertian gula sehari-hari yang mengandung sukrosa, laktosa, dan fruktosa. Gula dapat diperoleh dari tebu melalui hasil sampingan produksinya berupa tetes. Sebagai bahan baku bioetanol, glukosa dapat langsung digunakan dengan proses peragian. 2. Pati. Bioetanol pati banyak ditemukan pada jagung, singkong, sagu, dan beragam makanan pokok manusia yang mengandung karbohidrat. Rumus kimia dari pati adalah C6H10O5N dengan jumlah N antara 40-3000. Sebagai bahan baku bioetanol, pati membutuhkan proses untuk memecah ikatan kimianya menjadi glukosa. Proses yang umum dilakukan adalah dengan penambahan enzim amilase untuk menghidrolisis menjadi glukosa. Penggunaan bahan pati sebagai bahan baku bioetanol secara umum akan bersaing dengan cadangan pangan bagi manusia, yang pada akhirnya akan meningkatkan harga bahan pangan. Selulosa. Selulosa merupakan polisakarida dengan rumus kimia C6H10O5N dengan jumlah N ribuan hingga lebih dari 10-an ribu yang membentuk dinding tanaman dan kayu. Selulosa merupakan senyawa organik yang paling banyak jumlahnya di muka bumi. Sekitar 1/3 komposisi tanaman adalah selulosa yang tidak tercerna oleh manusia. Karena tidak bersaing dengan bahan pangan, maka selulosa diperkirakan akan mendominasi bahan baku bioetanol di masa mendatang. Sebagai bahan baku bioetanol, selulosa membutuhkan pengolahan awal yang lebih intensif dibandingkan dengan bahan baku lain. Cara membuat biogas. 1. Mencampurkan kotoran sapi dengan air hingga terbentuk lumpur dengan perbandingan 1:1 di bak penampungan sementara. Bentuk lumpur ini akan memudahkan kita ketika dimasukkan ke dalam digester. 2. Memasukkan lumpur ke dalam digester melalui lubang masuk. Pada pengisian pertama, keran gas yang ada di atas digester dibuka supaya proses pemasukannya lebih mudah dan udara yang ada di dalam digester keluar. Pengisian lumpur pertama ini dibutuhkan kotoran sapi dalam jumlah banyak supaya digester penuh. 3. Tambahkan starter atau bakteri sebanyak 1 liter dan isi rumen segar dari rumah potong hewan sebanyak 5 karung untuk kapasitas digester 3,5-5 meter kubik. Setelah digester dalam keadaan penuh, keran gas ditutup supaya terjadi proses fermentasi. 4. Membuang gas yang pertama kali dimasukkan atau termasuk gas CO2 pada hari ke-1 sampai ke-8, sedangkan hari ke-10 sampai ke-14 baru terbentuk gas metana CH4 dan CO2 mulai menurun. Pada komposisi CH4 54% dan CO2 27%, biogas akan menyala. Pada hari ke-14 sudah bisa menghasilkan energi biogas yang selalu
terbarukan dan untuk menyalakan api kepada kompor, gas atau kebutuhan lainnya. Perlu diketahui bahwa biogas ini tidak berbau kotoran sapi. Berikutnya, digester dapat diisi lumpur kotoran sapi secara berkelanjutan untuk menghasilkan biogas yang optimal. Manfaat bioetanol dan biogas. Manfaat kegunaan bioetanol adalah gas buang atau polusi lebih sedikit. Bioetanol mampu menghemat penggunaan bensin. Bioetanol memiliki pembakaran yang lebih sempurna. Dalam kehidupan sehari-hari, biogas dimanfaatkan sebagai bahan bakar kendaraan, pengganti gas LPG, sebagai pembangkit listrik, menghasilkan pupuk organik. Pemanfaatan sumber energi tidak boleh digunakan secara berlebihan, sebab jika digunakan terus-menerus sumber energi akan cepat habis, terutama sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Oleh sebab itu, kita harus dapat menghemat penggunaan energi. Negara penghasil bioetanol dan biogas. 10 negara penghasil terbanyak bioetanol: Amerika Serikat, Brazil, Uni Eropa, Tiongkok, Thailand, Kanada, India, Kolombia, dan Australia. Negara penghasil biogas terbesar adalah Jerman. Jerman adalah produsen biogas terbesar di Eropa dan pemimpin pasar dalam teknologi biogas. Pertama-tama, glukosa, sukrosa, air, dan abu masuk ke mesin screening. Kemudian, abu dan air dikeluarkan. Ketiga, glukosa, sukrosa, dan air dengan suhu 25 derajat Celcius masuk ke reaktor dan ditambahkan air produk dengan suhu yang sama. Selanjutnya, pada suhu 40 derajat, glukosa dan air masuk mesin sterilisasi dan masuk ke cooler dengan suhu 75 derajat Celcius. Kemudian glukosa dan air turun suhu hingga 30 derajat Celcius dan dilakukan fermentasi dengan penambahan Saccharomyces cerevisiae, amonium sulfat, asam sulfat. Kemudian CO2 dikeluarkan dan melanjutkan ke proses filtrasi dengan penambahan etanol, yeast, air, dan glukosa dengan suhu 30 derajat. Yeast dan air dikeluarkan, etanol dan glukosa serta air masuk ke heater sampai suhu 90 derajat Celcius. Etanol, glukosa, dan air masuk ke kolom destilasi. Setelah itu masuk ke kondensor dan pendingin berkas dengan suhu 40 derajat Celcius. Selanjutnya, pada suhu 25 derajat Celcius, etanol dan air terhidrasi dan menghasilkan etanol 96% dan air serta sisa air. Sekian dan terima kasih.